Hello everybody, skill bahasa di sini. Mari kita belajar bahasa Inggris. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kunci 7 TOEFL listening. Listen for negative expressions. Untuk kunci 7 ini teman-teman, listen for negative expression, dengarkan kalimat ungkapan negatif. Ungkapan negatif sangat umum dalam soal dialog pendek part A ya. Jawaban yang tepat terhadap pernyataan negatif. Nah, ini ya jawaban yang tepat pada pernyataan negatif biasanya berupa pernyataan positif. Nah, berisi apa? Berisi kata yang mengandung makna berlawanan atau opposite. Jadi intinya teman-teman, kalau si pembicara itu bilangnya negatif, maka kita cari yang positif. Tapi secara makna ya teman-teman. Contoh mudahnya seperti ini. Bad, not bad. Nah, kalau bad saja kan ini ya. Not bad berarti good kita carinya. You know, not bad. Itu berarti maksudnya ya itu tidak buruk kan Pak. Ungkapannya seperti itu berarti kan bagus. Jadi carilah seperti itu. Nah, kita masuk ke contohnya nih teman-teman. Orang pertama bilangnya, how did they get to their grandmother's house in Maine is in only 5 hours. Bagaimana mereka tiba di rumah neneknya di Maine hanya dalam 5 jam. Nah, orang kedua bilangnya, they didn't drive slowly on the trip to Maine. Nah, mereka tidak mengemudi dengan santai dalam perjalanan ke Maine. Pertanyaannya, what does the woman say about the trip? Apa yang wanita katakan mengenai perjalanan? Nah, dari audio scriptnya ini teman-teman, orang kedua bilangnya kan dengan kalimat negatif. Didn't drive slowly. Nah, ini ya, didn't drive slowly. Maka nanti di opsinya teman-teman cari yang positif. Alpha, they drove rather quickly. Nah, ini positif teman-teman ya. Meskipun kayaknya kan maknanya mereka mengemudi agak cepat, kayaknya masih 50-50, tapi dia masuk ke positif, nggak masalah ya. Yang bravo, they couldn't have driven more slowly. Nah, ini couldn't berarti negatif, jadi pasti ini salah teman-teman, dihindari. Nah, yang Charlie, they wanted to travel slowly to Maine. Nah, ini positif, jadi bisa jadi jawabannya. Delta, they didn't drive to Maine. Nah, ada notnya ya, negatif, tidak. Mereka tidak pergi ke Maine, ini negatif, jadi dihindari. Jadi jawabannya antara Alpha dan Charlie. Nah, jawaban yang tepat yang mana? Jawaban yang tepat adalah Alpha, teman-teman. Kenapa? Karena jika mereka tidak mengemudi dengan santai ke Maine, berarti mereka bawa mengemudi agak cepat. Nah, dia mengemudi agak cepat. Nah, kuncinya di sini. Didn't drive slowly, tidak mengemudi dengan lambat. Berarti kan mengemudi dengan cepat ya. Nah, ini di sini. Kalau teman-teman jawab Charlie bagaimana? Nah, kalau jawab Charlie itu kan nanti pilihan Charlie itu si mereka itu mengemudi dengan lambat. Padahal di sini bilangnya tidak mengemudi dengan lambat. Berarti kan bukan mengemudi dengan lambat, tapi mengemudi dengan agak cepat ya teman-teman. Jadi makanya yang Charlie ini salah karena dia masalah mendukung, malah kasarannya bukan kontras tapi tidak mengemudi dengan lambat, malah dengan lambat, malah keliru ya teman-teman. Nah, ini kontrasnya. Jadi intinya teman-teman perhatikan bahwa jawaban yang di sini menggunakan quickly tadi ya, kan positif. Nah, kalau yang slowly dengan slowly yang di atas, didn't drive slowly dan slowly saja, drive slowly itu hindari. Nah, jadi tekankan ke maknanya ya, yang sesuai orang kedua ini hanya alfa. Oke, teman-teman. Nah, seperti itu.
Nah, untuk strateginya bagaimana teman-teman? Rumus kunci ketujuh ini teman-teman, kita bikin tabel ya. Lihat tabel berikut ini. Nah, types of negative expression biasanya ada di reguler negatif seperti not atau disingkat N tanda petik T. Nah, ini sama ya. Biasanya disebutkan secara jelas. Contoh nih, Tom is not. Nah, Tom is not sad about the result, atau bisa disingkat isn't. Nah, biasanya kalau disingkat notnya ini nggak kedengar teman-teman, jadi Tom is. Nah, kalau isnya tinggi berarti kemungkinan besar negatif ya teman-teman, gitu. Sad about the result. Nah, Tom tidak sedih dengan hasilnya. Tidak sedih berarti kan bukan sedih ya dia, tapi tidak sedih berarti kan dia bahagia. Nah, jadi correct answernya teman-teman cari maksudnya yang bahagia, karena kan maksudnya tidak sedih, katanya tidak sedih berarti yang dimaksud bahagia. Nah, itu ketika reguler negatif. Ada nggak yang lain? Ada. Nah, biasanya other negatif. Nah, ini seperti di pronoun ada nobody, no one, nothing. Nah, ini ya, none, nothing, never. Nah, dari adverb nih. Contoh, nobody. Nah, kalau ada satu gini, nobody arrive on time. Tidak ada yang datang tepat waktu. Berarti kan semuanya terlambat teman-teman. Tidak ada yang datang tepat waktu. Berarti semuanya terlambat ya. Kalau contoh yang pakai never nih, she never works hard. Salsa never works hard. Salsa tidak pernah bekerja keras, berarti dia malas. Nah, jadi cari yang seperti ini ya. Ini ungkapan positif, negatif. Teman-teman cari bentuk positifnya tapi yang dimaksud dari kata negatifnya. Nah, ada lain ada. Nah, negatif pakai imbuhan teman-teman ya, prefix, terutama prefix maksud saya, imbuhan awalan. Nah, ini imbuhan yang di depan namanya awalan. Biasanya muncul an, in, dis. Nah, kalau seperti ini berarti itu apa namanya, negatif ya. Contoh nih, the patient was insane. Nah, insane itu kan waras, berarti kalau ada in, gila. Nah, gitu ya teman-teman, gila. Jadi hati-hati, sane itu waras. Nah, ini kan waras. Kalau ada insane, nah kalau ini itu jatuhnya gila. Oke, jadi insane itu sama halnya dengan not sane atau crazy. Contoh lainnya apa? I dislike. Nah, contoh dislike. Like itu suka. Kalau tambahan dis tidak suka. Nah, ini hati-hati juga teman-teman. Believable. Nah, dia dapat dipercaya. Kalau unbelievable tidak dapat dipercaya. Jadi awalan an, in, dis itu yang paling sering. Ada nggak yang lain? Ada sebenarnya ya teman-teman. Nanti. Nah, ini teman-teman bisa cari prefix lainnya yang bermakna negatif. Nah, itu tadi penjelasan mengenai kunci 7. Kita lanjutkan ke latihan kunci 7. Kunci 7 ya, teman-teman. Nah, number 1. Orang pertama bilangnya, are you going to take out the trash? Orang kedua, I have no time to do it. Pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, she is very busy. Bravo, she has lots of free time. Charlie, it is not necessary to take out the trash. Delta, she will do it if she has time. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha. Nah,
kita lihat negatif wordnya ada nggak di orang kedua. Ada. No time berarti tidak ada waktu, ya kan? Kalau kita analisa positif negatifnya, kalimat pilihan alfa itu positif, bravo, nggak ada not, ya toh, nggak ada yang mengindikasikan negatif, berarti dia juga positif. Sedangkan Charlie negatif nih, it is not, nah berarti negatif nih. Yang terakhir positif. Nah, yang bisa dieliminasi yang benar-benar salah hanya Charlie. Jadi pilihannya masih di alpha, bravo, dan delta. Kenapa alpha yang paling benar? Nah, kita lihat translate-nya nih. Orang pertama bilangnya, are you going to take out the trash? Apakah kamu akan membuang sampah? Orang kedua bilangnya, si wanita, I have no time to do it. Saya tidak punya waktu. Nah, saya tidak punya waktu untuk melakukannya. Maksud dari si cewek apa? Si wanita. Dia sangat sibuk karena tidak punya waktu, makanya dia sibuk. Nah, ini jawabannya ya tadi ya. Nah, kalau yang bravo, dia punya banyak waktu luang. Sesuai nggak? Padahal bilangnya saya tidak punya waktu. Nah, ini makanya salah bravo. Kalau Charlie, nah ini Charlie tadi negatif ya, pasti bukan jawabannya. Tidak perlu membuang sampah. Nah, ini sudah jelas tidak ada kata tidaknya. Kita cari yang tidak yang positif karena di atas ada negatif wordnya. Nah, kalau yang delta bagaimana? Dia akan melakukannya jika dia punya waktu, padahal dia tidak punya waktu untuk melakukannya. Nah, makanya delta juga salah. Mudah ya teman-teman. Kita lanjutkan ke question number 2. Orang pertama bilangnya, are you worried about the interview? Orang kedua bilangnya, is unimportant to me. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, the interview is very important. Bravo, he is worried about the interview. Charlie, what he's wearing to the interview is important. Delta, he is not concerned about the interview. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah delta ya. Loh, kok delta? Ini kan ada negatifnya. Nah, tapi difahami lagi ya teman-teman. Memang tadi itu untuk mempermudah ya negatif wordnya. Kalau dilihat ini positif, ini positif, ini positif. Nah, yang ini negatif, pasti dihindari. Tapi secara makna dari yang ini teman-teman, yang sesuai hanya yang delta ya, yang sesuai yang delta. Kenapa? Kita bahas nih. Orang pertama bilangnya kan, apakah Anda khawatir tentang wawancaranya? Orang kedua bilangnya, itu tidak penting bagi saya. Apa maksud dari si pria? Kalau teman-teman jawab alfa, wawancaranya sangat penting, padahal bilangnya tidak penting ya toh? Tidak penting. Nah, unimportant, tidak penting. Jadi kurang tepat. Kalau alpha, the interview is very important. Kalau bravo, dia khawatir tentang wawancara itu, padahal bilangnya itu tidak penting. Nggak khawatir berarti ya. Bravo juga salah. Nah, Charlie bagaimana? Charlie, apa yang dia katakan saat wawancara itu penting? Bukan ya, wong bilangnya tidak penting. Jadi dia tidak peduli dengan wawancara itu ya. He is not concerned about the interview. Nah, ini jawaban yang tepat. Jadi hati-hati juga teman-teman. Jawabannya itu secara memang ya kebanyakan. Nah, sekarang saya konfirmasi lagi. Kebanyakan kalau si speakernya itu bilang negatif, maka jawaban itu yang positif. Nah, ini kebanyakan ya, kebanyakan. Tapi hati-hati, dari sini teman-teman juga cari juga opposite-nya tadi ya. Makanya saya
saya tekankan opposite, kata yang berlawanan. Nah ini kan berlawanan ya, itu tidak penting bagi saya, dia tidak peduli. Tidak peduli itu maksudnya. Jadi hati-hati ya teman-teman, negative word seperti ini memang jebak sekali. Secara teori itu memang kebanyakan ya, kalau positif negatif dari yang positif, tapi opposite-nya ini yang biasanya menjebak kita, bikin salah. Nah jadi hati-hati ya teman-teman. Kita lanjutkan ke question number 3. Orang pertama bilangnya apa? Do you have all the notes for psychology 101? Orang kedua bilangnya I didn't miss a single lecture. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, he has almost all the notes. Bravo, his attendance was perfect. Charlie, he went to all the lectures but one. Delta, he missed more than one psychology class. 20 detik untuk menjawab. Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Nah ini masih sesuai dengan pembahasan kita ya. Kalau ada negatif maka cari yang positif. Nah ini almost, sebenarnya ini masih 50-50 ya. Gak apa-apa ya kita masukkan ke positif. Sebenarnya ini bisa positif bisa negatif karena ada kata almost, hampir. Nah ini hati-hati. Nah yang ke Charlie, he went to almost the lecture but one, ini positif. He missed more than, nah positif semua, ternyata positif semua. Yang nggak mungkin kita pilih itu alpha karena ini masih 50-50. Tapi hati-hati juga lihat pernyataannya, si opposite-nya. Nah, kenapa kok milih yang bravo teman-teman? Dari banyaknya pilihan ini, nah kita perhatikan. Kalau dari alpha, dari skripnya, apakah kamu punya semua catatan untuk psikologi, kelas psikologi ya yang 101? Nah orang kedua bilangnya apa? Saya tidak melewatkan. Nah ini ya, saya tidak melewatkan satu mata kuliah pun. Berarti maksud dari si pria apa? Apakah dia memiliki hampir semua catatan? Kalau hampir berarti kan ada yang tidak punya, padahal bilangnya tidak melewatkan satupun, berarti di sini kan ada yang tidak punya. Nah jadi makanya alpha salah. Kalau bravo, kehadirannya sempurna. Nah his attendance was perfect, ya benar kan? Kalau tidak melewatkan satu kuliah pun berarti dia selalu hadir ya toh, makanya sesuai nih. Kalau Charlie bagaimana? Dia menghadiri semua kuliah kecuali satu. Nah kecuali satu berarti kan ada yang nggak hadir, padahal hadir terus. Kalau Delta bagaimana? Dia melewatkan lebih dari satu. Lebih dari satu berarti dia nggak hadir terus. Nah ini salah juga Delta ya teman-teman. Nah kita lanjutkan ke number 4. Orang pertama bilangnya, do you know the library summer hours? I need to go there this evening. Orang kedua bilangnya, it's never open past 6 o'clock in the summer. Pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, they pass the library at 6 o'clock. Bravo, the library opens at 6 o'clock in the summer. Charlie, the library closes at 6 o'clock. Delta, you can't check out more than 6 books in the summer. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis teman-teman, jawabannya adalah Charlie. Ya, jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Kita perhatikan nih. Ada negatif wordnya yaitu never. Nah, jadi kita cari positif ya. Kita tentukan positif negatifnya dulu. Positif. Ini positif, ternyata Bravo positif, Charlie positif. Dan delta yang negatif. Yang benar-benar enggak kita pilih ini ya untuk catatan dulu. Tapi kita perhatikan lagi ucapannya tadi. Is never open past 6 o'clock in the summer. Nah, maksudnya apa itu? Nah, tadi orang pertama bilangnya kan, tahukah Anda jam buka perpustakaan di musim panas? Saya harus pergi ke sana malam ini. Nah, si orang kedua bilangnya yaitu restoran. Kok restoran? Maksudnya sih ini ya, perpustakaan. Restoran. Perpustakaan ini tidak pernah buka lebih dari jam 6 di musim panas. Nah, perpustakaannya ya, bukan restoran, ini salah ini. Nah, maksudnya apa? Berarti dia perpustakaannya tutup jam 6 kan, tidak pernah buka lebih dari jam 6. Jadi jam 6 itu sudah tutup. Nah, ini ya. Jadi maksudnya jam 6 sudah tutup, itu Charlie yang benar. Kalau dijawab Alpha, they pass the library at 6 o'clock. Mereka melewati perpustakaan jam ini, bukan jam operasional perpustakaannya ya teman-teman, tapi si merekanya, orangnya ini yang melewati jam 6 ya, melewati perpustakaan. Kalau Bravo, perpustakaannya buka pada pukul 6 di musim panas. Nah, ini malah salah. Jam 6 itu sudah tutup, malah jam 6 buka. Ini salah. Kalau delta, Anda tidak dapat membaca lebih dari 6 buku. Nah, ini malah keluar konteks ya, padahal jam yang ditanyakan kok malah bukunya. Nah, gitu ya teman-teman. Oke, next. Number 5. Orang pertama bilangnya, how often should I water the plants while you're gone? Orang kedua, no more than once a week. Nah, pertanyaannya, what should the woman do? Alpha, water the plants once a day. Bravo, give the plants no more water. Charlie, water the plants often while the man is gone. Delta, give the plants a limited amount of water. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya delta ya. Nah, kenapa delta jawabannya? Kita analisa nih. Orang kedua bilangnya kan menggunakan kalimat negatif yaitu no more. Nah, no more ini negatif. Jadi cari yang positif. Alpha positif, Bravo negatif ya. Ada no more juga negatif. Nah, kalau Charlie positif juga, delta positif. Nah, jadi antara alpha, Charlie, dan delta kita hindari dulu Bravo. Tapi nanti hati-hati dengan opposite-nya ya teman-teman, bisa jadi yang negatif jawabannya. Nah, kita bahas maknanya. Orang pertama bilangnya kan, seberapa sering saya harus menyirami tanaman saat Anda pergi? Nah, orang kedua bilangnya tidak lebih dari sekali dalam seminggu, no more than once a week. Nah, pertanyaannya apa yang harus dilakukan oleh si wanita? Nah, Alpha sirami tanaman sekali sehari, padahal dibilangnya kan tidak lebih dari sekali dalam seminggu. Kalau menyirami tanaman sekali sehari berarti 7 hari ya 7 kali. Nah, ini salah ya teman-teman. Kalau
Bravo, jangan beri tanaman air lagi. Nah, jangan diberi air lagi si tanaman. Ini malah salah, padahal harusnya seminggu sekali ya. Nah, tidak lebih dari sekali dalam seminggu, berarti kan 1 kali seminggu. Kalau Charlie, sering-seringlah menyirami tanaman saat orang tersebut pergi. Salah ya, padahal hanya seminggu sekali, jadi salah. Nah, yang benar, Delta, berikan tanaman itu air dalam jumlah terbatas, yaitu hanya seminggu 1 kali ya. Ini kalau yang alfa kan 7 kali, seminggu 7 kali, karena sehari sekali. Oke, jadi jawabannya yang delta, yang sesuai dengan pembicara kedua. Nah, kita lanjutkan ke number 6. Orang pertama bilangnya, did you enjoy your meal? That restaurant is very famous. Nah, orang kedua bilangnya, the food was good, but I was dissatisfied with the service. Nah, pertanyaannya, what does the woman mean? Alpha, the service satisfied her. Bravo, the food was worse than the service. Charlie, she thought the service was bad. Delta, neither the food nor the service was satisfied. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Charlie ya. Nah, jawabannya Charlie. Kenapa Charlie? Kira-kira karena kalau kita lihat di orang kedua bilangnya dia negatif ya, ada dissatisfied. Nah, cari yang positif, udahnya gitu saja dulu. Alpha positif, Bravo positif sebenarnya masihan. Nah, yang negatif hanya delta ya, yang Charlie positif juga. Nah, jadi kita lihat dari maknanya sekarang. Kenapa kok nggak alpha atau bravo kok Charlie? Kita lihat dari maknanya. Orang pertama bilangnya, apakah Anda menikmati makanan Anda di restoran? Restoran itu sangat terkenal, nah, gitu ya. Orang kedua bilangnya makanannya enak, tapi saya tidak puas dengan pelayanannya. Nah, makanannya enak tapi tidak puas dengan pelayanannya. Maksud dari si wanita apa? Kalau teman-teman jawab alpha, pelayanannya memuaskan, enggak, pelayanannya tidak memuaskan ya. Kalau bravo, makanannya lebih buruk padahal makanannya enak. Yang buruk itu pelayanannya. Jadi kebalik ya ini ya. Harusnya pelayanannya lebih buruk daripada makanannya. Nah, itu bisa jadi pilihannya. Nah, kalau Charlie jawabannya benar, dia pikir layanannya buruk. Nah, memang pemikirannya pelayanannya buruk ya, sesuai dengan pemikirannya. Nah, kalau delta, baik makanan maupun layanannya tidak memuaskan. Nah, ini enggak ya, makanannya memuaskan sedangkan pelayanannya tidak. Jadi harusnya di sini puas, di sini tidak. Harusnya ya, ini ya harusnya. Oke, tapi nggak sesuai. Oke, next, number 7. Orang pertama bilangnya, do you think that Bob really wanted me to go to home? Orang kedua, he wasn't kidding when he told you to leave. Pertanyaannya, what does the man say about Bob? Alpha, he told his kids to leave. Bravo, he seriously wanted the woman to go. Charlie, he was joking when he told the woman to leave. Delta, he left with the woman. 20 detik untuk menjawab.
Waktu habis, jawabannya adalah bravo teman-teman. Nah, kita perhatikan bentuk positif negatifnya dulu ya. Nah, di orang kedua itu ada negatif wordnya wasn't. Nah, ini saja ya. Nah, alpha positif, nggak ada not dan lain sebagainya. Bravo positif, Charlie positif. Nah, di sini delta juga positif. Oh, semuanya positif nih. Nah, bagaimana? Berarti kita harus mengetahui opposite-nya ya. Nah, opposite-nya nggak usah maknanya sebenarnya ya. Nah, alpha, orang pertama bilangnya, apakah menurut Anda Bob benar-benar ingin saya pulang? Kan ini ya makna dari do you think that Bob really wanted me to go home? Nah, orang kedua bilangnya dia tidak bercanda ketika dia menyuruhmu pergi. Ya, dia tidak bercanda, tidak bercanda. Nah, berarti yang dimaksud si pria apa? Kalau alpha, dia menyuruh anak-anaknya pergi. Menyuruh anak-anaknya bukan, salah ya, menyuruh si wanita. Nah, bukan si anak-anaknya ya, jadi salah. Kalau bravo, nah yang benar, dia benar-benar ingin si wanita itu pergi. Nah, ini yang sesuai ya, wanitanya yang diinginkan pergi, bukan anak-anak. Kalau Charlie, dia bercanda ketika dia menyuruh wanita itu pergi, bercanda. Nah, dia bercanda. Jadi maksud dari positif negatifnya itu jangan di sini bercanda, di sini tidak bercanda. Terus di positifnya jadi bercanda, bukan itu yang dimaksud ya teman-teman. Berarti ya harusnya yang sesuai dengan tidak bercanda itu sih serius. Nah, kalau tidak bercanda berarti serius, bukan berarti notnya dihilangkan. Nah, yang dimaksud di sini itu, jadi jangan notnya dihilangkan, oke? Nah, jadi kalau dijawab dia bercanda ketika dia menyuruh wanita itu pergi, ini salah. Kalau delta, dia pergi bersama wanita itu. Nah, enggak ya, wanitanya yang pergi. Oke, jadi jawaban yang benar adalah bravo. Selanjutnya, number 8. Orang pertama bilangnya, can we finish this project before closing time? Orang kedua bilangnya, if we work on nothing else. If we work on nothing else. Nah, pertanyaannya, what does the man mean? Alpha, the project will take all their effort. Bravo, they have no other work to do. Nah, Charlie, it's impossible to finish. Delta, they aren't even close to finishing the project. Nah, oke, 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah alpha ya. Kenapa alpha kira-kira? Nah, kalau kita lihat di atas ada negative word nothing. Berarti kita cari yang positif. Alpha positif, bravo negatif. Nah, Charlie negatif, delta negatif. Nah, ini sesuai Mas Yan. Kalau kita lihat dari bentuknya, kalau dari opposite-nya nih juga hati-hati dengan opposite-nya ya. Nah, jadi biar yakin, tambah yakin jawabannya kalau alpha, kita bahas nih. Nah, orang pertama kan bilangnya, bisakah kami menyelesaikan project ini sebelum waktu tutup? Nah, orang kedua bilangnya, kalau tidak, kita tidak mengerjakan yang lain. Nah, kalau kita tidak mengerjakan yang lain, alpha, proyek ini akan membutuhkan seluruh upaya kita. Nah, ini jawabannya. Jadi kalau enggak ada kerjaan lain, berarti dia ya fokus ya toh, baru bisa menyelesaikan. Nah, kalau bravo, mereka tidak punya pekerjaan lain untuk dilakukan. Padahal kalau kita tidak punya, berarti kemungkinan masih ada punya ya. Di bravo kurang tepat. Kalau Charlie,
tidak mungkin untuk menyelesaikannya. Nah, masih mungkin kan berandai-andai jika kita tidak punya. Jadi ada kemungkinan selesai. Jadi pernyataan Charlie juga salah. Kalau Delta, mereka bahkan belum hampir menyelesaikan proyeknya. Nah, bukan ya, tapi jika tidak mengerjakan yang lain. Nah, Delta juga salah. Oke, udah ya teman-teman. Next, number 9. Orang pertama bilangnya, would you mind staying an hour more? Orang kedua bilangnya, I'd rather not. Pertanyaannya, what does the woman say about staying? Alpha, she doesn't mind an hour more. Bravo, she'd rather stay more than an hour. Charlie, it's better to stay than go. Delta, she prefers to leave. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah Delta. Ya, kalau kita lihat dari bentuknya dulu nih, di sini negatif ya, rather not. Nah, alpha negatif, ada not, doesn't. Terus rather, nah ini juga negatif nih kemungkinannya, kemungkinan masih 50-50 nih, masih 50-50. Kalau Charlie positif, Delta positif. Nah, kenapa nggak milih Charlie atau yang lain? Nah, kita perhatikan opposite-nya sekarang ya teman-teman. Orang pertama bilangnya kan, maukah Anda tinggal 1 jam lagi? Orang kedua bilangnya, saya lebih suka tidak melakukannya. Nah, tidak melakukannya berarti dia ingin pergi ya, ingin pergi atau ingin meninggalkan tempat. Nah, bukan dia tidak suka melakukannya langsung dihilangkan tidaknya, dia lebih suka melakukannya, bukan ya, bukan seperti itu, tapi maksudnya si opposite-nya. Nah, jadi kalau teman-teman kalau jawab alpha kan dia tidak keberatan 1 jam lagi, padahal keberatan, dia lebih suka tidak melakukannya, jadi inginnya pergi. Kalau bravo dia lebih suka tinggal 1 jam lagi, enggak ya. Nah, ini sesuai dengan yang di atas. Nah, jadi tidaknya dihilangkan. Nah, bravo makanya salah. Kalau Charlie lebih baik bertahan daripada pergi, enggak ya. Nah, dia lebih memilih untuk pergi. Nah, ini jawaban yang sesuai dengan ungkapan dari orang kedua. Oke, next, the last question. Orang pertama bilangnya, would you recommend the hotel where you stayed in New York? Orang kedua, the hotel provided service that was unequaled. Pertanyaannya, what does the man say about the hotel? Alpha, the service at the hotel wasn't too good. Bravo, this hotel gave excellent service. Charlie, the service at the hotel could have been improved. Delta, the hotel service was the same as the service at the hotel. 20 detik untuk menjawab. Ya, waktu habis teman-teman. Jawabannya adalah bravo. Ya, jawabannya bravo. Kenapa bravo kira-kira? Yuk kita bahas. Nah, di sini kalau kita lihat orang keduanya ada unequal. Nah, itu kan ada negatifnya ya, maka cari yang positif. Nah, alpha kan negatif, ada wasn't. Terus bravo positif, ini positif, yang terakhir juga positif. Kalau tanda petik S ini kepemilikan ya, positif. Di antara bravo, Charlie, dan Delta, alpha bisa jadi benar, jangan langsung disalahkan ya. Ini kan kita analisa dari bentuk kalimatnya dulu. Nah, kita lihat opposite-nya yang sesuai yang mana.
dari maknanya ya, kita lihat. Orang pertama bilangnya kan, apakah Anda akan merekomendasikan hotel tempat Anda menginap di New York? Nah, orang kedua menjawab, hotel ini memberikan pelayanan yang tiada tanding. Nah, ini ya, tiada tanding, tidak ada tandingannya. Kalau teman-teman jawab alfa, berarti pelayanan di hotel tidak terlalu bagus. Tiada tanding berarti maksudnya paling bagus ya teman-teman. Jadi ini salah. Padahal wasn't good. Nah, ini bilangnya wasn't good kasarannya. Kalau Bravo, hotel ini memberikan pelayanan yang sangat baik. Nah, tidak ada bandingnya, berarti yang sangat baik. Kalau Charlie ya, opposite-nya itu tadi. Kalau Bravo tiada banding, jadi sangat baik. Nah, opposite-nya. Kalau Charlie bagaimana? Pelayanan di hotel biasa bisa ditingkatkan. Enggak ya, pada tiada banding, berarti bagus banget. Kalau Delta, pelayanan di hotel ini sama dengan yang lain, berarti sesuai? Enggak, karena kan bilangnya tiada banding, berarti yang paling bagus. Oke, mudah ya teman-teman. Jadi jawabannya si Bravo. Nah, sekian pembahasan mengenai kunci 7. Thanks for watching.